rencana DPRD melakukan pemekaran Provinsi Jawa Barat menjadi 5 provinsi adalah upaya melengsarkan Kang Deddy Mulyadi ataupun upaya mengkudeta Kang Deddy Mulyadi. Sekaligus ini adalah sikap pengecut, tidak mau bersaing, dan juga ini adalah mentalitas egoisme sektoral yang hanya mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan rakyat. Rakyat benar-benar sudah tidak dianggap ini, benar-benar dianggap sampah. Ketika mereka sudah duduk di DPRD, rakyat itu sudah dianggap sampah, ya kan? 5 provinsi mana saja? 5 provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke Komisi 1. Ya. Yang pertama Priangan Timur. Priangan Timur. Yang terus kedua Bandung Raya. Bandung Raya. Yang ketiga Cirebon Raya. Cirebon Raya. Yang keempat Pantura. Pantura. Yang kelima Pakuan Raya. Pakuan Raya. Jadi disampaikan lagi nih. Ya, Ketua Yasmin Koordinator Bidang Komisi 1 sudah ada 5 usulan untuk pemekaran provinsi baru di Jawa Barat. Bubar itu. Nanti kita akan launching. Kita pastikan. Jadi kalau sudah bisa-bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, Gubernur mana berarti? Kenapa bisa demikian? Karena begini. Kenapa saya katakan itu tadi? Ini adalah upaya pengkudetaan Kang Deddy Mulyadi ataupun upaya melengsarkan Kang Deddy Mulyadi. Namun ini kita akan bahas di akhir video ya. Kita awali dulu dengan yaitu sikap pengecut, ya kan, tidak mau bersaing. Kenapa? Karena mereka, para lawan politik Kang Deddy Mulyadi, tahu betul bagaimana sepak terjang Kang Deddy Mulyadi dinilai oleh rakyat. Itu mereka sudah ketakutan dari sekarang. Jadi ketika Kang Deddy Mulyadi sibuk mikirin rakyat, mereka sibuk mikirin 2029. Di 2029 mereka tuh udah pesimis duluan. Udah nggak mungkin menang ini kalau lawannya Kang Deddy Mulyadi. Akhirnya mereka pengecut, tidak mau bersaing, begitu loh. Tidak mau bersaing, hanya pengecut gitu loh. Nah, untuk menghindari kontestasi di 2029 dengan Kang Deddy Mulyadi, ya kan, begitu loh, dan mereka meyakini itu akan kalah, maka dicarilah cara-cara lain. Salah satunya adalah dengan pemekaran 5 provinsi. Tentu kalau dilakukan pemekaran 5 provinsi, gubernurnya kan menjadi 5, begitu loh. Saking takutnya, ini adalah tindakan-tindakan pengecut yang tidak mau bersaing, ya kan, begitu. Yang kedua, ini adalah ego sektoral. Yaitu tadi Kang Deddy Mulyadi lagi sibuk mikirin rakyat, mereka sudah mikirin 2029 untuk kepentingan partainya. Bagaimanapun caranya mereka harus menjadi gubernur. Tetapi karena lawannya Kang Deddy Mulyadi, kalau pakai dengan cara sehat mereka pasti kalah, akhirnya pakai cara lain. Ini sudah ego sektoral gitu. Sudah tidak lagi mikirin rakyat begitu. Bukan lagi rakyat yang dipikirin. Bener-bener mereka bagaimana caranya menjadi gubernur. Begitu loh. Wow. Nanti akan menjadi 5. Ya paling nggak mereka di salah satu provinsi itu mereka menjadi gubernurnya. Ini bener-bener kalau menurut saya itu udah melenceng jauh. Makanya mudah-mudahan dengan konten ini bisa menggerakkan kalian lah ya. Kalian nanti bisa menginformasikan juga kepada yang lain begitu. Ini harus segera dicegah begitu loh. Seharusnya kan kalau benar-benar ini pemimpin cerdas, pemimpin baik, amanah, ingin bersaing dengan Kang Deddy Mulyadi, harusnya mereka mencari cara lain yang bisa menarik simpati rakyat begitu loh. Bukan dengan cara instan pemekaran tadi kan begitu. Ya kan, sama-sama berbuat begitu loh, baru nanti rakyat menilai begitu loh. Ini belum apa-apa udah ketakutan aja, padahal ya ampun besok masih hidup aja belum tentu, ya kan. Ini bener-bener. Nah, kemudian yang selanjutnya, kenapa ini saya katakan adalah sebuah upaya mengkudeta? Karena kalau kita bicara tentang undang-undangnya, yaitu yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemekaran Daerah nomor 32 tahun 2004, menyatakan di sana jika memang ini berhasil dilakukan, pemekaran provinsi di Jawa Barat itu akan melahirkan satu konsekuensi memang. Satu, masa jabatan gubernur akan berakhir secara otomatis, begitu loh. Kemudian yang kedua, penunjukan PJ gubernur, artinya pejabat sementara, begitu loh. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemilihan gubernur baru. Nah, maka harapan mereka dengan diadakannya pemekaran
akhirnya Kang Deddy Mulyadi kalau bisa jangan sampai 5 tahun ini dipercepat, ya kan, pemekaran ini, supaya Kang Deddy Mulyadi di tengah-tengah sebelum 5 tahun selesai duluan, begitu loh. Seandainya pun ini berhasil, tetap Kang Deddy misalkan menjabat setelah proses pemekaran ini berhasil, ya kan, bisa tetap Kang Deddy Mulyadi berjabat. Tetapi di tahun 2029 tentu Kang Deddy Mulyadi hanya menangani satu provinsi saja. Itu buat Kang Deddy Mulyadi ya nggak masalah, ya kan, karena Kang Deddy Mulyadi yang penting berbuat untuk rakyat manapun, begitu loh. Tetapi ini kerugian buat kalian, gitu loh, warga Jawa Barat. Bagaimana kalau seandainya kalian nih yang warga Tasik ternyata beda provinsi dengan yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi? Yang rugi siapa? Kalian, begitu loh. Nah, itulah kenapa konten ini dibuat, supaya kalian sama-sama movement. Bang, itu nggak bakal mungkin lah, ya kan, belum kejadian kok, masih berupaya direncanakan loh. Justru itu, mumpung masih kecil, kalian harus bergerak, begitu loh, harus bersuara. Ini harus segera dicegah. Ini kalau buat Kang Deddy, saya yakin betul Kang Deddy tidak akan pernah masa bodoh. Karena Kang Deddy itu fokusnya memimpin, mensejahterakan rakyat manapun. Nah, yang dirugikan itu kan kalian, begitu loh, warga Jawa Barat, gitu loh. Saya aja yang warga Jawa Timur, merasakan, aduh sayang banget, gitu loh. Padahal itu bukan gubernur saya. Lah, kalau kalian sebagai warga Jawa Barat kok anteng-anteng baik nih, tidak ada perasaan was-was, tidak ada perasaan khawatir, ya ini kan dipertanyakan kalian nasionalismenya bagaimana, begitu loh ya. Ini makanya dari sekarang harus segera dicegah ini, jangan sampai ini kejadian, begitu loh. Itu si Ono Surono sampai, ya ampun, sampai kayak jingkrak-jingkrak itu, kesenangan mau dibuat pemekaran, ini bahaya. Padahal dalam sejarahnya pemekaran itu tidak ada ini yang efektif, ya sama begitu-begitu aja. Karena memang ini tujuannya bukan untuk mensejahterakan rakyat, begitu loh, pemekaran ini. Ya untuk kepentingan kekuasaan tadi, ya kan, untuk partai, gitu loh, bukan untuk rakyat. Jadi kalian hati-hati, jangan tertipu oleh narasi ini, ya kan. Kalau dimekarkan nanti kan sendiri-sendiri bisa membangun dasar. Enggak, sejarahnya di Indonesia saya tunjukkan kepada saya yang kemarin melakukan pemekaran. Contoh Banten, dulu Jawa Barat, kemudian dia memekarkan sendiri menjadi provinsi Banten. Maju nggak? Enggak, gitu loh. Nah, makanya dari sekarang harus segera diantisipasi. Mudah-mudahan dengan konten ini kalian sudah mulai sadar. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.